Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipan Wajah Febrianti dari kelas C1 Prodi Akuntansi STMB Bandung Business School. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6 dari mata kuliah Pendidikan Agama 2 mengenai Ma'rifatul Rasul untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester genap. Hajatul insan ila rasul, artinya kebutuhan manusia kepada rasul. Konsep manusia terdiri dari 3 kategori, yaitu yang pertama al-insan, yang artinya manusia, yakni ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Yang kedua ada al-bashar, dan yang ketiga Bani Adam atau anak Adam. Fitrah manusia yakni dapat menilai baik buruk tingkah laku dirinya maupun seseorang. Beberapa fitrah manusia yakni beribadah, mengakui keberadaan Allah, dan keinginan manusia untuk hidup teratur. Adapun hadis yang mengatakan bahwa setiap anak dilahirkan atas fitrahnya, kemudian ibu bapaknya yang menjadikan anaknya Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Wujudul Khaliq yakni kewujudan pencipta merupakan sesuatu yang tidak dapat diingkari. Perjanjian manusia ketika di dalam rahim ibunya juga menyatakan bahwa alastu birobbikum qalu bala syahidna. Ibadatul Khaliq, manusia mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Mengakui pencipta berarti mengakui apa yang disampaikannya, menerima arahannya, dan menjalankan segala perintahnya. Hayatul mudomah, yakni petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke arah yang lebih baik. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Mengenal Allah dengan cara memperhatikan dan memikirkan alam sebagai penciptanya. Petunjuk Rasul juga digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan yang diridhoi oleh Allah. Ibadah yang sahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai manusia yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai Islam secara syah dan tepat. Ta'rifu Rasul, artinya pengertian tentang Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus. Sedangkan secara istilah, Rasul artinya seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ciri-ciri khusus Rasul yakni ada 5. Yang pertama, memiliki sifat-sifat asasiyah, yakni sifat-sifat dasar. Di antaranya yaitu sidik, jujur, amanah, terpercaya, tablik, menyampaikan, dan fatonah, cerdas. Ciri khusus Rasul yang kedua yakni memiliki mukjizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukan dengan izin Allah untuk melemahkan mereka yang menentangnya. Yang ketiga yakni adanya berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang Rasul telah diberitakan oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Yang keempat yakni adanya berita-berita kenabian yang disampaikannya. Setiap Rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu yang berisi ajaran, perintah, dan larangan atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Ciri khusus Rasul yang terakhir yakni adanya hasil dakwah yang dilakukannya. Di antara hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan dapat menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Makanatu Rasul, artinya kedudukan Rasul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah lainnya. Sebagai hamba, maka Rasul mempunyai ciri yang sama dengan manusia, yakni mempunyai nasab dan jasadnya. Rasul sebagai seorang manusia digambarkan makan, minum, ke pasar, dan sebagainya. Perilaku ini menggambarkan suatu aktivitas sehari-hari manusia. Rasul memiliki jasad. Fisik Rasul digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu disisir, badannya yang kuat,
tingginya yang sedang, dan sebagainya. Keistimewaan Sirah Nabawiyah. Sejarah hidup Nabi Muhammad adalah paling benar dibandingkan dengan sejarah hidup nabi-nabi lainnya. Fase-fase sejarah hidup Nabi jelas adanya, yakni sejak perkawinan ayahnya sampai wafatnya. Sejarah Nabi Muhammad merupakan lukisan sejarah seorang manusia biasa yang mendapat keistimewaan berupa kerasulan. Sejarah hidup Rasulullah mencakup semua segi kemanusiaan. Dan yang terakhir, sejarah Nabi Muhammad yang lengkap itu sendiri merupakan bukti kebenaran risalah dan kerasulannya. Sebagai seorang rasul, tentu memiliki tugas. Yang pertama yaitu Rasulullah bertugas menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyampaikan misi atau risalah yang ditugaskan Allah kepadanya. Yang ketiga, memimpin umat, baik menjadi pemimpin di keluarga atau pemimpin umat. Sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat kerasulan dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu kemanusiaan seutuhnya. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya. Ia bukan bangsa malaikat atau jin, bukan pula manusia setengah malaikat dan bukan manusia setengah jin. Yang kedua yaitu terpelihara dari kesalahan dan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru, tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah Ta'ala, sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Yang ketiga yaitu jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki oleh setiap insan. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang keempat, yakni cerdas. Termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seorang rasul adalah kecerdasan, karena ia bertugas memimpin umat manusia. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah atau as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sifat yang kelima yakni terpercaya. Terpercaya dalam menyampaikan risalah. Yang keenam yakni menyampaikan. Menyampaikan sebagai penunaian amanah. Dan sifat kerasulan yang terakhir atau yang ketujuh yakni komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Salah satu contohnya adalah beliau tidak bergeming sedikitpun menghadapi tipu daya musyrik Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dari materi yang telah saya paparkan tadi dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Semoga kita selalu menjadi manusia-manusia yang bersyukur. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy everyone.